Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dimas Setiawan. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu'i yang nantinya akan saya sampaikan sendiri. Dan sebelum masuk ke materi, di sini saya ingin memberitahu lebih awal yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama ada pengertian hadis, kedua ada metode memahami hadis, ketiga langkah-langkah memahami metode maudhu'i, yang keempat ada pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli, yang kelima ada ciri-ciri metode maudhu'i, yang keenam kekurangan metode maudhu'i, dan yang ketujuh kelebihan metode maudhu'i. Baiklah, masuk kepada permasalahan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, ataupun percakapan. Di dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan atau mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama hadis, hadis adalah apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik ia berupa perkataan Nabi, perbuatan, ketetapannya, atau dalam bahasa Arabnya yaitu disebut takrir, yang sifatnya jasmani dan berupa akhlak. Dan ini dilakukan setelah perjalanan Nabi diangkat menjadi Nabi. Sehingga arti hadis di sini semakna dengan sunnah. Menurut ahli usul fikih, hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang berhubungan dengan hukum syara. Permasalahan yang kedua ada metode memahami hadis. Nah, di sini ada dua metode agar kita lebih mudah memahami hadis. Yang pertama, kita harus mempunyai prinsip agar jangan terlalu terburu-buru menolak hadis yang kita anggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Yang kedua, menanamkan prinsip bahwa memahami hadis itu harus secara tematik, sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Bagaimana dengan langkah-langkah memahami metode maudhu'i? Ada beberapa macam langkah-langkah mengenai memahami metode maudhu'i, yaitu menentukan sebuah tema yang akan dibahas, menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang telah ditentukan,
menyusun kerangka pembahasan, dan mengklarifikasikan hadis-hadis yang telah terhimpun sesuai dengan spesifik pembahasannya. Kemudian, mengumpulkan hadis-hadis semakna yang satu peristiwa, baik tempat dan waktunya. Kemudian, menganalisis hadis-hadis tersebut dengan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan. Selain itu, meskipun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosakata, namun kesempurnaannya dapat dicapai jika pensyarah berusaha memahami kata-kata yang terkandung dalam hadis, sehingga akan lebih baik jika pensyarah menganalisis matan hadis yang mencakup pengertian kosakata, ungkapan, asbab al-wurud, dan hal-hal lain yang biasa dilakukan dalam metode tahlil. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah dalam memahami metode maudhu'i yaitu menarik kesimpulan makna yang utuh dari hasil analisis terhadap hadis-hadis tersebut. Lantas, seperti apa sih ciri-ciri metode maudhu'i itu? Ciri-ciri metode maudhu'i itu terbagi beberapa macam, yaitu pengakuan dari pemalsu hadis itu sendiri. Seperti beberapa contoh di dalam kitab hadis-hadis dhaif dan maudhu karangan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdar, atau bisa juga kita baca kitab Al-Madkhal halaman 53 yang dikarang oleh Imam Hakim. Kemudian ciri-ciri yang kedua, terdapat keganjilan dan rusak maknanya. Kemudian bertentangan dengan ketetapan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita bisa membaca kitabnya dalam kitab Ikhtisar Ibnu Katsir dengan syarahnya oleh Syekh Ahmad Syakir halaman 78, dan masalah ini telah dibahas dengan luas sekali oleh Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Kemudian pengertian hadis maudhu'i menurut para ahli. Ibnu As-Shalah menyatakan bahwa hadis maudhu' adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu hadis maudhu ini adalah hadis yang paling buruk statusnya di antara hadis-hadis dhaif. Dan karena itu pula tidak dibenarkan dan bahkan haram hukumnya untuk meriwayatkannya dengan alasan apapun kecuali disertai dengan penjelasan tentang kemaudhu'annya. Lalu teman-teman, selain itu ada juga kekurangan dari metode maudhu ini. Kekurangan dari metode maudhu ini adalah metode ini modelnya terikat pada tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas lebih jauh hal-hal di luar dari tema tersebut. Sehingga metode ini kurang tepat bagi orang yang menginginkan penjelasan yang terperinci mengenai suatu hadis dari segala aspek. Selain kekurangan, pasti ada juga kelebihan dari metode maudhu ini.
Ada beberapa macam kelebihan metode Modo ini, yaitu kelebihannya praktis dan sistematis. Kemudian ia dinamis. Kemudian membuat pemahaman menjadi utuh dan penjelasan antar hadis dalam metode Maudhu ini bersifat lebih sosialisasi dan kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Baiklah teman-teman, cukup sekian pemaparan materi saya. Apabila masih banyak kekurangan dari saya atau cara menjelaskan saya kurang membuat hati teman-teman kurang puas, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Kesimpulan dari materi saya ini adalah bahwa metode Maudhu itu, cara memahami metode Maudhu itu, kita harus menghimpun hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tertentu, kemudian dikaji secara mendalam dan lebih teliti sampai tuntas dari berbagai aspek. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.